Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya Cindy Novelia, mahasiswa Unsulbar dari Prodi Gizi, kelas Gizi D. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang ikatan kimia sebagai tugas individu mata kuliah kimia. Apakah ikatan kimia itu? Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom pada suatu molekul atau gabungan ion-ion pada suatu senyawa. Setiap atom memiliki kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil. Untuk mencapai susunan elektron yang stabil, suatu atom dapat melepaskan elektron, mendapatkan elektron, atau memakai pasangan elektron bersama dengan atom lain. Susunan yang stabil itu seperti apabila elektron terdistribusi sedemikian rupa sehingga elektron pada kulit terluarnya atau yang disebut sebagai elektron valensi memenuhi kaidah duplet atau oktet. Seperti atom-atom gas mulia ini yang memiliki elektron valensi berjumlah 2 atau duplet untuk atom helium atau berjumlah 8 atau oktet untuk neon, argon, kripton, dan xenon. Unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti hidrogen dan litium akan berusaha mempunyai elektron valensi 2 seperti helium yang disebut mengikuti kaidah atau aturan duplet. Dan atom yang memiliki nomor atom yang besar berusaha memiliki 8 elektron valensi atau mengikuti aturan oktet. Jadi secara garis besar ikatan kimia dengan gaya tarik antara atomnya, genotip besar akan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, yaitu ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi akibat adanya transfer elektron atau serat terima elektron dari atom yang satu ke atom yang lain demi tercapainya kestabilan. Sehingga ikatan tersebut terbentuk antara atom logam dan atom non-logam melalui gaya elektrostatik. Atom dengan kulit terluar yang hampir penuh cenderung untuk menangkap elektron sehingga menghasilkan ion negatif. Sedangkan atom yang memiliki sedikit elektron di kulit terluar cenderung untuk melepaskan elektron sehingga membentuk spesies ion yang bermuatan positif. Kita bisa lihat dari pembentukan ikatan ion dari natrium dan klorin ini. Natrium yang memiliki 1 elektron di kulit terluar akan lebih mudah untuk melepaskan 1 elektronnya dibanding harus menangkap 7 elektron untuk membentuk kestabilan. Sementara atom klorin memiliki 7 elektron di kulit terluar sehingga demi mencapai kestabilan agar sesuai dengan kaidah oktat, klorin akan mudah untuk menangkap 1 elektron. Jadi pada pembentukan ikatan ion ini terjadi transfer elektron oleh natrium pada klorin sehingga atom natrium membentuk ion natrium yang bermuatan positif karena kehilangan 1 elektron dan klorin membentuk ion klorida yang bermuatan negatif karena mendapatkan 1 elektron. Di antara ion natrium maupun ion klorida terdapat gaya elektrostatik yang cukup kuat mengikat mereka agar selalu bersama membentuk senyawa ionik natrium klorida. Sekarang kita masuk ke jenis kedua, yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi apabila terdapat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh atom-atom penyusunnya atau yang disebut sebagai pasangan elektron ikatan yang disingkat dengan PEI. Ikatan kovalen terbentuk di antara 2 atom yang sama-sama ingin menangkap elektron untuk mencapai kestabilan, dan ikatan tersebut terbentuk antara atom non-logam dengan atom non-logam. Bisa sejenis seperti hidrogen, gas klorin, atau gas nitrogen, atau juga bisa berbeda jenis seperti pada air atau H2O
dan juga karbon dioksida, dan juga lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan contohnya seperti pada gambar ini. Hidrogen memiliki nomor atom 1 yang berarti jumlah proton dan elektronnya masing-masing adalah 1. Maka satu elektron pada kulit pertama ini sangatlah tidak stabil dan tidak memenuhi kedua-duplet. Jadi, untuk mencapai kestabilan memerlukan elektron dari atom yang lain. Misalnya atom hidrogen ini sama halnya dengan hidrogen yang pertama. Hidrogen kedua ini juga memerlukan elektron kan? Sehingga elektron tidak akan diberikan atau ditransfer dari atom yang satu ke atom yang lain, tetapi dipakai secara bersama-sama. Dan kombinasi dari dua atom atau lebih yang terbentuk oleh ikatan kovalen ini disebut dengan senyawa kovalen atau molekul. Untuk molekul gas hidrogen atau H2 ini disebut juga sebagai molekul diatomik karena merupakan molekul yang terdiri atas dua atom. Dan yang ketiga, jenis ikatan yang terakhir yaitu ikatan logam. Berbeda dengan ikatan ion dan kovalen, ikatan logam terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antara atom-atom logam. Contohnya, ikatan terdapat pada logam besi, aluminium, magnesium, perak, dan juga logam-logam lainnya. Ikatan jenis ini juga terdiri atas spesi berupa ion bermuatan positif yang tidak bergerak dan elektron yang bebas bergerak di antara ion-ion yang positif itu atau terdelokalisasi. Seperti pada gambar ini, pada ikatan logam, tepat kedudukan elektron valensi dari satu atom logam dapat juga saling bertumpukan antara tempat kedudukan elektron valensi jadi atom-atom logam yang lain. Jadi bisa juga disebut dengan larutan elektron. Pertumpukan antara elektron yang valensi ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom logam itu bisa bergerak bebas dalam ruang di antara ion-ion positif di logam tersebut. Karena ion positif yang statis dan elektron yang bebas bergerak memiliki muatan yang berlawanan, maka terjadilah gaya tarik-menarik dan terbentuk ikatan yang disebut dengan ikatan logam. Kemudian, perbedaan sifat-sifat yang mendasar dari senyawa ionik dari logam yang tersusun atas ikatan logam dan senyawa kovalen yang tersusun atas ikatan kovalen. Yang pertama adalah titik lele senyawa ionik itu sangat tinggi. Senyawa logam juga memiliki titik lele yang tinggi, tetapi senyawa kovalen memiliki titik lele yang rendah. Senyawa ion pada umumnya memiliki titik lele yang relatif tinggi, yaitu sekitar 800 derajat Celcius. Lalu logam memiliki titik lele yang bervariasi, yaitu pada kisaran 230 sampai 1500 derajat Celcius. Sedangkan silo-kovalen bisa berwujud cair ataupun gas dan bisa berwujud padat dengan titik lele yang rendah, yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan adanya gaya elektrostatik yang cukup kuat yang terjadi pada ikatan ionik yang tersusun secara teratur dan berulang sehingga diperlukan energi yang tinggi untuk memutuskan ikatan-ikatan tersebut. Begitu juga dengan ikatan logam yang memiliki elektron bebas yang terus bergerak atau berelokalisasi sehingga berinteraksi dengan kuat dengan ion-ion positifnya, sehingga juga diperlukan energi yang tinggi untuk memutusnya. Sementara itu, untuk senyawa kovalen, adanya pemakaian bersama pasangan elektron membuat ikatan kovalen yang terbentuk itu sangat kuat dan membentuk molekul, sehingga interaksi antara molekul yang satu dengan molekul yang lain itu jadi tidak terlalu kuat, sehingga diperlukan energi yang tidak tinggi untuk memutusnya. Sifat yang berikutnya adalah wujud senyawa ionik berupa padatan kristal yang tersusun atas atom-atom yang berikatan secara ionik, membentuk sisi 3 dimensi. Untuk logam, itu umumnya berwujud padat, bersifat lunak, dan juga mudah dibengkokkan, ulet, atau mudah diulur seperti kawat.
Adanya ikatan logam yang sangat kuat membentuk struktur yang rapat. Ini menyebabkan atom-atom jadi tidak memiliki kebebasan untuk bergerak, sehingga logam itu berwujud padat pada seluruh ruang. Sedangkan pada senyawa kovalen, pada suhu ruang dapat berwujud padat, cair, dan gas. Karena pada senyawa kovalen terdapat gaya intramolekul yang kuat, sehingga memiliki gaya antar molekul yang lemah. Jadi gaya antar molekul inilah yang mudah putus ketika ada energi yang ditambahkan. Sifat yang berikutnya adalah senyawa ionik memiliki kelarutan yang tinggi dalam air karena air bersifat polar dan senyawa ionik juga demikian. Ion yang terkandung dalam senyawa ionik dapat terionisasi atau berinteraksi dengan larutan polar. Sedangkan logam pada umumnya bersifat tidak larut dalam air, kecuali logam-logam yang memiliki reaktivitas tinggi seperti logam-logam golongan alkali dan sebagian golongan logam alkali tanah. Lalu senyawa kovalen juga pada umumnya sulit larut dalam air, tetapi mudah larut dalam organik seperti bensin, minyak tanah, alkohol. Tetapi ada juga beberapa senyawa kovalen yang dapat larut dalam air karena terjadi reaksi dengan air atau terhidrasi dan membentuk ion-ion. Misalnya asam sulfat yang dilarutkan ke dalam air akan membentuk ion hidrogen dan ion sulfat. Lalu perbedaan sifat yang berikutnya adalah senyawa ionik dalam fase cair dapat menghantarkan listrik. Jadi walau senyawa ionik mengandung atom atau gugus yang bermuatan, senyawa ini umumnya sulit menghantarkan listrik dalam membentuk padatannya atau nilai konduktivitasnya rendah. Ini bisa terjadi karena pada senyawa ionik, ion-ion itu diam, tidak bergerak pada sisi kristal. Sedangkan untuk mengalirkan listrik itu, partikel muatannya harus bergerak. Tetapi kalau senyawa ionik ini dilarutkan dalam cairan, senyawa ionik dapat menghantarkan listrik karena ionnya dapat bergerak bebas. Kalau senyawa logam, dia bisa menghantarkan listrik karena walaupun ion-ion penyusun senyawa logam itu diam, tetapi elektron valensinya dapat dengan mudah bergerak. Jadi bisa menghantarkan arus listrik. Lalu pada senyawa kovalen, pada umumnya senyawa kovalen tidak dapat menghantarkan arus listrik kecuali untuk senyawa kovalen polar. Nah, ini disebabkan karena senyawa kovalen polar kalau dilarutkan dalam air seperti misalnya tadi asam sulfat bisa menghasilkan ion-ion dan dapat dikategorikan sebagai senyawa elektronik yang lemah. Jadi kesimpulannya, setiap unsur selalu memiliki kecenderungan menjadi unsur yang stabil. Kestabilan unsur dilakukan dengan cara mengubah konfigurasi elektronnya seperti gas mulia. Demikian hasil penjelasan saya mengenai ikatan kimia. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan akhir kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.